Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang kami hormati, syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa hadir dalam acara kajian Al-Islam maupun Muhammadiyahan untuk penguatan para guru-guru agar bisa bekerja dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, puasa sudah 12 hari meninggalkan kita. Tentu ada yang senang, ada yang susah. Kalau secara umum mesti senang, karena apa? Karena sudah tidak punya tanggungan untuk poso. Kira-kira itu ya. Tapi yang susah juga ada. Karena yang susah itu karena pada bulan Ramadan kemarin tidak bisa maksimal untuk beribadah di bulan Ramadan. Sedangkan bulan puasanya sekarang sudah pergi. Dia tidak kembali kecuali setahun. Setahun baru kembali. Akhirnya penyesalan karena tidak ada yang setara dengan bulan Ramadan dari berbagai hal. Tapi masih ada lagi satu yang kira-kira ada kaitannya dengan bulan Ramadan ini, yaitu poso 6 hari di bulan Syawal. Nah, poso 6 hari di bulan Syawal ini setara dengan poso setahun. Poso 6 dino kok setara dengan setahun ya. Oh, enak ya. Ini Mbah Katuk tapi ya bener enggak ya. Bulan Komariah itu umurnya 29 atau 30. Saulan ini 29, bulan ngarep mesti 30. Bulan berikutnya mesti 29, 30, 29, 30, 29, 30. Jadi 30 KB 6, 29 KB 6 setahun. Nah ditambahi poso 6 dino ini dikenutup sing 29 tadi pas 6 bolongane dari jumlah 30 KB, makanya setara dengan 1 tahun. Ini Mbak Kaduk enggak Allah alam. Tapi yang penting bagi kita adalah merealisasikan hasil takwa kita, hasil puasa Ramadan kemarin yang notabene adalah terampunkannya segala dosa kita dan menyandang predikat takwa. Saya kira itu yang menjadi substansi daripada poso itu. Makanya ada larangan-larangan, ada perintah-perintah supaya kita bisa mencapai itu. Nah, apakah kita sudah mencapai itu? Apakah berhasil puasa kita? Itu kita sebenarnya sudah punya tolok ukur. Tolok ukurnya adalah Quran. Nah, Quran ini kalau kita memang mengaku sebagai orang iman takwa, maka kita rela diatur oleh Allah dalam Quran. Kita rela menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Kalau kita memang orang beriman. Karena Allah beriman begini. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Quran tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Ini saya kata gampang, ngapus. Karena umat Islam sendiri terhadap Quran itu juga masih belum bisa menerima sepenuhnya. Buktinya kan tidak percaya
Sekarang tak sodori Quran. Di sini Quran macam-macam. Ada perintah perang, ada perintah sholat, ada perintah menegakkan hukum Allah dalam negara. Ya pas ngono-ngono iku lho gak wani. Jadi umat Islam itu sendiri sebenarnya melakukan aturan ajarannya tidak berani. Kecuali sebagian. Nah, ini menunjukkan masih ada keraguan. Makanya ketika ada keraguan seperti itu, maka Allah menantang supaya membuat Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim mim mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Maka jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Muhammad, pada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Quran. Ajaklah seluruh kroni-kronimu selain daripada Allah kalau memang kamu adalah orang yang benar. Ternyata sampai 1 abad lebih. Ya, kok 1 abad ya? 1400 tahun. Belum ada yang bisa membuat Quran satupun. Karena apa? Karena memang Quran itu mukjizat. Di mana mukjizat Quran? Mukjizat itu sesuatu kekuatan yang luar biasa diberikan kepada Nabi sesuai kebutuhannya. Kalau zamannya Nabi Isa diberi apa? Diberi kemampuan bisa menyembuhkan penyakit yang para dokter tidak bisa menyembuhkan. Salah satunya misalnya penyakit lepra. Nabi Isa bisa menyembuhkan. Karena apa? Saat itu ilmu kedokteran luar biasa, sedang puncak-puncaknya. Diberilah Nabi Isa itu kemampuan untuk bisa menyembuhkan. Berarti Nabi Isa dikai predikat sebagai dokter. Karena kebutuhan. Tidak diberikan yang lain, tidak diberikan tongkat. Dan Nabi Musa diberikan tongkat. Kenapa? Nabi Musa diberikan tongkat karena Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihir. Dan juga Fir'aun yang kejam. Nah, ternyata diberi tongkat itu bisa berubah jadi ular. Nah, ular itu bisa memakan sihir-sihirnya mereka. Tongkat itu bisa untuk membelah laut. Kebutuhan karena saat itu dikejar oleh Fir'aun sehingga dia kalau terus dia berhadapan laut, kalau kembali berhadapan tentara Fir'aun. Maka disuruh pukulkan oleh Allah. Terbukalah laut itu menyeberang. Nah, mukjizatnya begitu. Karena Nabi Muhammad ini mukjizatnya salah satunya adalah Quran. Quran ini apa sih? Quran ini apa sih? Ada beberapa masalah yang perlu kita tanggapi ya, terkait dengan mukjizat Quran itu. Salah satunya di saat Quran itu turun, itu bangsa Arab itu sedang hebat-hebatnya bahasa Arab. Turunlah Quran dengan bahasa yang indah. Kita kan kadang nggak memahami nih bahasa Quran itu indah ya. Karena yang ada di otak kita itu nek maca Quran 1 huruf oleh 10 kebaikan. Pokoknya maca Quran oleh pahala wis. Wis karo isine apa gak ngerti. Kalau panjenengan tahu isi Quran tuh bacanya luar biasa. Fatihah wis paling gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Matanya apa? Mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mateni nun. Ar-Rahmanir-Rahim mateni mim. Maliki yaumiddin mateni nun. Mim nun, mim. Bersaja apa itu? Api. Indah kayak bahasanya. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bersaja A. Kabeh mateni dal. Roti birobinas, malikin nas, ilahinas dan seterusnya. Kabeh mateni sin. Kaiso nandingi mereka itu. Saking hebatnya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya Allah peringatkan. Fa'ilam taf'alu, maka jika kamu tidak bisa membuatnya, walan taf'alu. Lan pakai lam nun gini ini menunjukkan sekali-kali tidak akan. Nek la biasa non alif itu tidak gitu aja. Tapi non lam nun sekali-kali tidak akan.
Fa ilam taf'alu walan taf'alu, dan sekali-kali kamu tidak akan bisa membuatnya. Fattakun narol lati, maka takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya daripada manusia dan batu yang disediakan untuk orang kafir. Ini tantangan terkait dengan Quran tadi. Nah, itu makanya Quran sebagai mukjizat dari sisi bahasa, dari sisi isinya. Oh, luar biasa. Isinya itu tidak ada yang menyalahi dengan ilmu pengetahuan. Ada seorang yang membaca makalahnya orang Amerika bernama Kate Moore. Orang ini namanya Dr. Tajaten. Membaca makalah orang Amerika itu, judulnya masalah kulit. Kulit itu diterangkan di situ, nek kulit itu wis gosong, iku gak bakal krosong. Karena apa? Saraf sensariknya sudah rusak. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan Quran surat 4 ayat 56, plek cocok. Allah firman-Nya begini. Innalladzina yakfuruna bi ayatina saufa nuslihim naro. Kullama nazijat juluduhum batalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Sesungguhnya orang-orang yang engkar kepada ayat-ayat kami, kelak mereka akan kami masukkan ke dalam neraka. Neraka itu geni. Panasnya itu 1000 kali panas api di dunia. Sampai nek dobong itu asal ireng dari putih itu tadi seperti biasanya. Setiap kali dimasukkan di situ, kulit mereka hangus. Kulama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka itu hangus, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Jadi ini kulit itu bisa hangus, diganti oleh Allah dengan kulit yang baru. Apa diganti? Kata Allah, liyadzuqul azaba, supaya mereka bisa merasakan sakit terus menerus. Cocok enggak tadi? Allah mengganti nek kulit itu hangus diganti dengan kulit yang baru, cek iso krasa terus. Berarti nek kulit sing hangus tadi sudah tidak terasa. Persis makalahnya tadi. Tadi kulit itu nek wis gosong, pereng, wis gak krasa. Plek. Nah, akhirnya dengan kejadian dengan situasi seperti itu, maka Tajaten tadi akhirnya masuk Islam. Mujizat. Ya, jadi banyak sekali masalah kehebatan-kehebatan Quran. Ada lagi seorang profesor William itu merekam sebuah pohon-pohonan, itu direkam. Ternyata pohonan itu bersuara. Ya, bersuara. Lalu pohon itu dari suara itu lalu dirubah jadi gambar. Bisa tak suara dirubah jadi gambar? Ya bisa. Kalau panjenengan pernah ke rumah sakit, terus ngadepi meloro jantung kan yang bunyi ya, dek 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 dek. Itu di layar monitor itu jadi apa? Garis. Serit. Nah, jantungnya mandek, garisnya muni tit kenceng ini. Ini ono gempa, sama bisa dilihat dengan garis-garis ini. Suara dirubah jadi gambar. Artinya suara itu bisa dirubah jadi gambar. Lah rekaman tadi itu bisa dirubah jadi gambar. Yang hebat, apa yang jadi hebat? Ternyata suara pohon tadi tidak berbentuk garis, tetapi berbentuk tulisan Allah. Ini kaget. Ya, kaget kok seperti ini. Akhirnya Profesor William tadi menanyakan kepada berbagai macam agama, tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Yang bisa memberikan jawaban cuma satu, yaitu Islam. Karena di situ ada sarjana Muslim yang menunjukkan kepada profesor tadi sebuah ayat nomor 17. Ada Quran kan?
Quran surat 17 ayat 44. Coba dibaca. Ini orang muslim, sarjana muslim berikan ayat itu kepada Profesor William. Bahasa Indonesia juga boleh, enggak apa-apa. 44. Ya, artinya monggo. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih pada Allah. Langit yang 7 dan bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Termasuk tumbuh-tumbuhan tadi. Terus. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Nah, tidak ada sesuatu pun, semuanya bertasbih kepada Allah. Hanya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Nah, ini terus. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Nah, itu menerangkan ayat itu bahwa semua yang ada di bumi ini dan langit yang 7 bertasbih kepada Allah, termasuk pohon-pohonan tadi. Kaget ini Profesor William ini. Ternyata Quran yang bisa berikan jawaban. Akhirnya dia lega, seneng. Dia punya kesimpulan. Nabi Muhammad itu orang apa? Umi. Orang umi gak so nulis, gak so maca ngono sejarah ini ya. Tidak mungkin bisa bicara masalah itu. Karena dia orang umi. Kalau Muhammad itu adalah doktor, profesor, doktor, sudah pantas ngomong seperti itu. Ini Muhammad ini orang umi. Mana mungkin dia bisa bicara seperti itu. Akhirnya dia punya kesimpulan bahwa Quran ini benar-benar wahyu Allah. Karena apa? Karena selama ini orang kafir itu memandang Quran itu bukan buatan Allah, tapi buatannya Muhammad. Logikanya begitu. Tidak mungkin. Akhirnya dia sebelumnya adalah orang Nasrani, lalu dia berpidato di gereja itu menyampaikan, saya sudah 30 tahun menjadi peneliti, belum pernah menemukan fenomena seperti itu. Dan sudah saya tanyakan ke seluruh tokoh-tokoh agama, tidak ada yang bisa memberikan jawaban kecuali hanya Islam. Maka tidak ada alasan bagiku kecuali saya harus masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi maksudnya profesor tadi melihat Islam itu benar. Beda dengan orang Islam yang keluar. Perkara apa? Perut. Nah, orang-orang kafir rata-rata orang yang pintar-pintar masuk Islam karena melihat Islam itu benar. Sekarang lagi viral itu kan apa itu? Presiden mana itu? Korea Utara. Kim Jong Un. Orang ateis itu. Sekarang masuk Islam. Karena setelah tahu melihat Islam itu tidak seperti yang diduga sebelumnya. Karena sekarang ini media-media sosial sedang memframing bahwa Islam itu jelek. Tapi semua tidak terbukti. Akhirnya sekarang Islam ada di mana-mana, luar biasa. Itu cara-cara Allah bagaimana membesarkan Islam. Ya. Itu contoh-contoh kehebatan Quran. Masih banyak lagi sebenarnya. Tentang kejadian manusia misalnya. Kejadian manusia itu disebutkan di situ bahwa manusia itu berasal dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian saripati ini dirubah menjadi nutfah, menjadi sperma. Lalu sperma ini tersimpan di dalam rahim yang kokoh. Kalau dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sperma ini masuk ke dalam rahim yang kokoh selama 40 hari lalu berubah menjadi alaqah. Nah, setelah menjadi alaqah juga 40 hari lalu berubah menjadi mudghah. Mudghah ini juga selama 40 hari, berarti di total jumlahnya 120 hari, berarti sama dengan 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan ini lalu Allah turunkan roh di situ. Maka orang hamil itu kalau umurnya petang bulan mesti mulai bergerak di dalam perutnya karena sudah ada nyawanya.
Hadis itu. Nah, Quran tadi menjelaskan begitu. Setelah menjadi alaqah, menjadi firman, lalu menjadi alaqah segumpal darah, lalu menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal darah tapi baunya sudah tidak enak. Setelah itu menjadi tulang belulang. Setelah itu dibungkus oleh Allah dengan daging, maka menjadilah makhluk yang berbentuk lain. Itu tertera di dalam Quran surat 23 ayat 14. Ini kaget. Maurice Bagel ini kaget. Betapa mungkin Muhammad itu adalah seorang yang umi bisa bicara masalah ilmu kedokteran. Itu ilmu kedokteran kan itu. Proses kejadian manusia seperti apa? Tidak mungkin. Itu sama kasusnya begitu karena melihat Islam itu benar, maka dia akhirnya masuk Islam. Loh, ini salah satu mukjizatnya Quran. Makanya tidak bisa orang membuat Quran sampai sekarang, tidak bisa. Maka kalau kita mengklaim sebagai orang yang berhasil dalam poso, menjadi orang yang terampunkan dosa-dosa kita dan menjadi orang yang takwa, tanda-tandanya adalah menjadikan Quran sebagai jalan hidupnya. Rela diatur oleh Quran. Kan gitu aja sebenarnya. Ukur orang nggak sulit-sulit. Ya. Itu terkait dengan Quran. Kemudian hal yang penting bagi kita adalah mengejawantahkan hasil poso kita selama sebulan kemarin itu kayak apa? Apa yang diejawantahkan adalah ketakwaan itu sendiri. Lah apa tandanya takwa? Oh, jangan-jangan tandanya takwa misalnya sholat, kita nggak sholat, oh nggak masuk kriteria. Ya. Lah tanda-tandanya sholat, tanda-tandanya ketakwaan itu banyak. Tergantung situasi dan kondisi. Itu bisa kita mengacu kepada firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang takwa. Siapa orang takwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Orang takwa itu adalah orang yang membelanjakan hartanya baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Artinya wong iku loman suka dermawan. Berani terkaitnya dengan sosial. Jadi Islam itu yang diajarkan adalah hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Perhatian kepada manusia. Diberikan kepada siapa infak itu tergantung. Kalau secara umum bisa kita lihat dalam Quran surat 9 ayat 60. Di situ ada 8 asnaf. Ya. Nah, sodako itu ketoke biasa. Tapi diceritakan dalam Quran wong sing gak kelem sodako, marono mati, ketun nek mari mati ku ono neraka barang. Menyesal dia kepingin dihidupkan lagi. Itu dilukiskan oleh Allah dalam Quran surat berapa ya? Surat 23. Surat Munafikun. Coba dibaca surat Munafikun. Surat Munafikun itu surat 63 ya. Surat 63 ayatnya, coba baca ayat 11 ya. 10 antara 10 11 itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin.
Bisa ketemu? Tidak ketemu? Baca. Berinfaklah. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang. Berarti sebelum kematian datang kita diperintahkan untuk infak. Oke. Kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ketika mati ketun, karena dia nggak ngereken dia. Harus mati ketun, terus nasib gak enak, menyesal kepingin dihidupkan kembali supaya dia bisa beramal, bisa berinfak dan dia menjadi orang soleh. Apa jawab Allah? Ayat berikutnya. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, Allah tidak akan mengakhirkan kematian itu kalau sudah waktunya datang. Nah ini juga perlu kita perhatikan ya, karena kematian itu contohnya Pak Padi kemarin itu ya, matinya kalau tidak salah jam 11 malam. Saya dengar Pak Padi meninggal itu. Matinya itu orang catat ya, jam 11 ya malam. Isya sholat Isya, sholat Isya itu sholat jam 11 mati. Ya, gimana kalau gitu? Ustadz Mas Al lihat ceramah di Sidoarjo, belum sampai ceramahnya selesai dia merasa tidak enak, akhirnya baru rumah sakit meninggal dunia. Itu kalau Allah sudah menetapkan waktu itu temponya datang, tidak akan bisa ditunda. Nah ini penting bagi kita untuk supaya apa? Supaya kita juga memperhatikan itu. Sebab orang itu nanti kalau orang itu kemudian kemasukan nur Allah, itu ada tandanya ya. Tandanya salah satunya adalah mempersiapkan mati sebelum kematian itu datang. Jadi kalau orang itu hatinya kemasukan Allah, kemasukan nurnya Allah, maka tandanya ada 3, yaitu menjauhkan diri dari kehidupan dunia. Loh kok bisa menjauhkan diri dari kehidupan dunia? Mau kita hidup di dunia, itu maksudnya kita supaya tidak kedonyan. Kalau kita punya uang 1 miliar terus ditekek lemari, bener. Sing gale ditekek no ati. Nek tekek no ati nek dijoko loro. Karena cinta. Nek cinta nek bisa kan sakit. Itu rahasianya kuncinya. Sodako itu bisa tadi. Sodako itu belajar tidak terlalu cinta kepada dunia. Ini maksudnya apa? Nanti kalau kita tidak terlalu cinta kepada dunia, kemudian kita meninggal dunia, karena tidak terlalu cinta, ya tidak sakit. Nah terlalu cinta sakit. Misalnya anda ini pacaran, kadung seneng, sing situ menyakitkan hati, selingkuh, pisah, sakit enggak kira-kira? Halo, jujur, sakit soalnya panjenengan cinta. Lah saya tidak sakit, saya tidak cinta. Ya, kuncinya di situ. Makanya Rasulullah mengatakan as-shadaqatu syai'un ajibun, sedekah itu sesuatu yang ajaib. Di mana ajaibnya? Apakah diwirid peng 2000 terus metu ajaib nunda? Ajaib itu akan muncul kalau sedekah itu dilaksanakan. Nah, melaksanakan sedekah itu hakikatnya belajar tidak terlalu cinta kepada dunia. Karena kita sedang mencari setengah mati marut dikekno wong. Kan gitu hakikatnya. Nah, dikekno wong wabot berarti cinta gitu. Nah, itu maka dilatih seperti itu supaya kita itu tidak terlalu mencintai dunia. Kalau orang mencintai itu apa tidak boleh mencintai dunia itu. Cinta anak, cinta istri, cinta bapak, cinta macam-macam, cinta rumah, cinta macam-macam. Apa enggak boleh? Halo? Boleh nggih? Saya coba sampean waca Quran surat 9 ayat 24. Kadar kebolehannya itu seberapa?
Surat 9 ayat 24. Ketemu? Surat 9 ayat 24. Baca. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberi keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Itu tadi. Benda-benda yang biasa kita cintai itu hakikatnya tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Maka Ibrahim mampu menyembelih anaknya itu sebenarnya diuji. Cinta di mana gini? Anak tanah gini Allah. Nah karena itu perintahnya Allah akhirnya dilaksanakan karena kecintaan Ibrahim kepada Allah itu melebihi segala-galanya. Jadi cintanya kepada benda-benda di dunia itu ya seperti itu tadi. Ada batasan-batasan. Tapi ini angel. Kalau kita sudah bisa seperti itu, maka kita dalam beragama akan terasa. Kita kadang-kadang tidak merasa beragama, tidak merasa ganok rasane, gak so nikmat. Itu karena apa? Kecintaan kita kepada dunia lebih. Kalau cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan jihad itu melebihi segala-galanya, kita pasti akan merasakan nikmatnya beragama. Terus Rasulullah yang mengatakan. Ya. Sekarang saya kasih tahu tentang dasarnya sedekah lagi. Saya tak cerita di ijik sedekah tok tadi ya. Saya tak cerita tentang hasil survei saya, hasil studi banding saya ke Masjid Sragen. Masjidnya namanya Al-Falah, bukan Al-Falah Surabaya ya. Al-Falah Sragen. Al-Falah Sragen itu biaya pengelolaan masjidnya luar biasa. Apa yang luar biasa? Besarnya. Sing imami tok iku bayarannya 5 juta. Saya enak juga nyambut kayak imam tok enak 5 juta. Terus jamaah itu tiap hari diberi makan 3 kali. Esok, awan, malam. 1 kali makan saya ukur waktu saya ke sana itu kurang lebih 1 juta ada. Dua PT untuk tapi. Sekali makan 1 juta, naik ping telu berapa? 3 juta. Nek sawulan. Ayo matematika ya. Ya 3 juta ping 30 berarti 60 juta. Aku masih gak sekolahan ini ya. Gampang itu soalnya aku belum bayari wong-wong. Itu kan gampang. Cerit-cerit selesai. Lah 90 juta setiap bulan gemangan tok lho. Turun biaya-biaya lainnya, turun bayaran karyawan yang lainnya. Berapa pengeluarannya? Ternyata takmirnya ini menggunakan manajemen langit. Manajemen langit itu bab masalah sedekah yang mempunyai dampak luar biasa. Akhirnya diumumkan situ ada salah seorang pengusaha yang memberikan donaturnya setiap bulan 18 juta. Akhirnya dibayarnya 18 juta. Tiap hari diinfakkan. Ada yang jual ayam, 1 potong ayam disisihkan 1.000. Nah kira-kira payu 100 potong ya kira-kira 100.000. Diwajibno. Akhirnya pengusaha tadi sing donaturnya 18 juta tadi gak tambah bangkrut, justru omsetnya naik menjadi 400%. Bahkan dalam Quran kan disebutkan, sing sapa nek gelem belanjakno hartane di jalan Allah akan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Quran surat 261 baca. Al-Baqarah 261.
Ini dasarnya sedekah. Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Nah, seperti satu bulir ya, nggak salah itu. Tiap bulir ada 7 tangkai, tiap tangkai 100. Berarti 700. Lah ini diyakini gitu loh. Kita kan kadang-kadang nggak yakin masalahnya. Itu yakin. Dilipat gandakan oleh Allah, maka usahanya semakin ngejos, 400%. Nah contoh lagi, ketua takmirnya itu dua anak, motone loro. Anak yang umur 10. Solusinya yang diberikan dokter harus berobat selama 2 tahun. Nah lebih cepat mana dioperasi, tapi biayanya mahal. Akhirnya bapaknya gak tega, ya wis milih operasi aja. Nah hari-hari operasi sudah ditentukan, tanggal sekian bulan sekian. Nah dalam tenggang waktu itu ketua takmir ini akhirnya menggunakan manajemen langit tadi, membeli sekarung beras. Nah sekarung beras ini dikirimkan ke PAY. Apa yang terjadi sudah itu? Ternyata anaknya berangsur-angsur membaik. Pas hari hanya operasi, anak ini sudah sembuh, sehingga sembuhnya bukan karena operasi. Ya dasarnya itu tadi, sedekah itu tadi. Ini hebatnya sedekah. Nah sedekah itu gambarannya begini. Kalau kita itu mendapatkan kodok, nanti ada kodok, ada takdir. Takdir itu sudah terjadi, nah kodok itu belum. Nah bahasa gampang itu setting. Kita sudah disetting oleh Allah, nanti terjadi begini. Nah kapan settingan Allah itu kita itu mendapatkan bala yang nggak api, karena kita sedekah urung. Jadi intinya kalau orang itu banyak masalah sebenarnya periksa diri itu. Apakah kita kurang sedekah apa enggak? Oh berarti sedekah toh itu. Jadi berarti orang main game atau game apa itu. Di setting sampai sing gawe game itu tadi, ada orang namanya Master Mario ini akan masuk jurang. Kemudian orang yang memainkan sticknya, kasih tahu mlebu jurang, mencolot. Selamat kasih tahu mlebu jurang. Lah dalam bahasa agama itu tadi, walaupun kodoknya sudah ada seperti itu, kemudian dimainkan dengan stick yang namanya sedekah, nggak jadi celaka, selamat. Nah itu hebatnya sedekah. Maka itu salah satu ciri orang yang takwa itu di situ. Ya, cirinya adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, kemudian wal kadziminal ghaidz, orang yang bisa menahan marah. Orang menahan marahnya apa sih? Marah itu kan tidak bisa hilang. Semua ada. Orang itu punya rasa marah. Itu nafsu. Tapi bisa ditahan. Kalau tidak bisa ditahan, jatuhnya kepada dosa. Ini contoh ya. Kejadian dia ini cerita Quran. Cerita Quran itu syariatnya Nabi Adam itu beda dengan syariat kita. Walaupun yang diajarkan sama, tauhid. Tapi syariatnya beda. Kalau zamannya Nabi Adam nek nikah iku karo dulure kandung. Lho kok iso ngono? Lah wong liya gak ono. Ono mek dulur kandung tok, maka syariatnya dicocokkan dengan situasi saat itu. Nikah karo dulur kandunge. Nah, Nabi Adam itu dua anak lanang, dua anak wedok. Lah anak sing lanang wedok iki ana sing ayu, ana sing gak tapi ayu. Lah anak sing lanang iki situke oleh sing ayu, situke oleh sing kurang ayu. Sing oleh sing kurang ayu ini ngamuk. Marah. Kenapa kok dapat itu? Tidak bisa tertahankan, akhirnya dulure sing oleh ayu mang
dibunuh oleh saudaranya sendiri. Itu namanya apa? Marah yang tidak tertahan. Nah, orang yang beriman takwa itu bisa menahan itu. Wal kadhiminal ghaidz. Orang bisa menahan marah. Ya. Kemudian wal afina aninas, gampang memaafkan pada manusia. Makanya wong nek riyo masih gak salah ya sepuro. Itu karena apa? Ya mengamalkan itu wal afina aninas itu. Nek kita memaafkan manusia itu berarti masalah hati. Kalau masalah hati sudah kemana-mana ini. Bisa ke zikir, bisa ke syukur, dan bisa ke kufur. Masalah hati itu. Contoh bagaimana jiwa pemaafannya Rasulullah. Rasulullah itu ketika pergi ke masjid didoni. Doni sekilnya kawal, doni rai. Namun ndak kita ya. Amat dia melakukan masjid suci. Tuwidoni rai ini cung. Mangkel ndak kira? Ya mangkel. Lho Rasulullah lho ndak mangkel. Bisa ngelakoni itu. Dibiarkan. Menene budal maneh. Didoni maneh. Lho meneng maneh Rasulullah. Ping 3. Dinteni sing ngidoni kok gak ono ya. Takon rono rene ternyata sing ngidoni mang loro. Kira-kira nek awake itu perlakuan seperti itu terus krungu loro niki ya apa? Bongko lah wis kira-kira. Kira-kira kan. Ya bongko pisan. Tapi ternyata Rasulullah tidak seperti itu loh. Disambangi, dijenguk. Akhirnya mendapat perlakuan seperti itu, tidak ada alasan sudah untuk membenci kepada Rasulullah. Akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Inilah salah satu bentuk pemaafan Rasulullah. Nah ini harus dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Mabot aja nih itu. Kalau yang ngono-ngono itu tingkat tinggi. Apa dia tingkat-tingkat iso tengah wapi. Tingkat tinggi. Wes. Sekarang kita tambah lagi Quran surat 3 ayat 135 tadi. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang apabila melakukan suatu perbuatan keji, suatu perbuatan fahisah. Perbuatan fahisah itu biasa perbuatan dosa yang menjurus kepada seksual. Au dzalamu anfusahum, atau dolim terhadap diri mereka sendiri. Cirinya apa? Zakarullaha, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Itu cirinya. Jadi orang iman takwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi ketika melakukan kesalahan cirinya itu zakarullah, zikir kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu memohon ampun atas dosanya. Lah kalau orang tidak beriman beda. Orang tidak beriman itu melakukan kesalahan bangga. Diceritakan kepada temannya, oh itu sisaku itu. Wis ledeh iku sisaku. Cerita bangga. Orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman itu ketika melakukan kesalahan, menyesali, tidak mengulangi lagi, dan dia ingat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Ini salah satu ciri. Nah, zikir itu persoalan hati bisa diucapkan dengan lisan. Berarti zikir dalam bentuk ucapan, ada zikir dalam bentuk pikiran, ada zikir dalam bentuk perbuatan. Hal dalam bentuk pemikiran, misalnya kita ngerti bahwa Allah itu melihat kita. Nah, ketika kita dihadapkan kepada perbuatan maksiat, zikir pikiran ini murni. Contohnya adalah orang yang diuji oleh Umar bin Khattab terkait dengan disuruh menjual kambingnya 1 ekor saja, padahal dia itu guru. Guru. Wahai pemuda,
jualah kambingmu itu 1 ekor saja kepada saya. Tuan, ini bukan milik saya, ini milik majikan saya. Wis ngomong nang ngene majikanmu, nek kapane kambing sing kok dol nang aku iku dipangan serigala. Ya bener Mang Imar Khotob. Jangankan 1, 10 karo wong ribuan. Artinya apa? Orang ini punya kesempatan untuk korupsi. Apa jawabnya? Fa ainallah. Jika kambing ini saya jual kepada Anda, lalu di mana Allah itu? Jadi dia dzikir ingat kepada Allah bahwa Allah melihat dirinya. Akhirnya tidak jadi korupsi walaupun dia punya kesempatan, tapi dia tidak punya niat untuk korupsi, tidak jadi. Rumusnya itu C sama dengan N plus K. C itu kriminalitas itu akan terjadi kalau ada niat dan kesempatan. Dia tadi punya kesempatan, tapi dia tidak punya N. Tidak punya niat itu karena dia iman. Tidak terjadi kriminalitas. Maka zamannya presiden siapa saya lupa itu ya. Untuk mengatasi korupsi, wis bayaran sing akeh. Gajine sing gede. Cek gak korupsi. Apa yang terjadi setelah itu? Korupsinya gak tambah titik, tambah gede. Karena persoalan korupsi itu bukan persoalan kurang bayar. Coba tadi pengembala kami dengar dia, apa banyak uangnya? Tidak. Tapi dia tidak mau korupsi karena apa? Iman. Berarti persoalan korupsi itu adalah persoalan lemahnya iman. Kan gitu aja sebenarnya, bukan karena kurang bayar. Maka dengan keberadaan kita sebagai orang beriman itu luar biasa memancing keberkahan dari langit. Ya, itu salah satunya. Nah ini salah satu contoh bagaimana dampak yang ditimbulkan dari zikir tadi. Ya, masih banyak sebenarnya. Kemudian wal afinaa, kemudian fastaghfaru li dzunubihim, lalu memohon ampun atas dosanya. Orang yang memohon ampun atas dosanya itu menyadari bahwa dia melakukan kesalahan untuk kemudian berbuat yang baik. Nah, orang yang menyadari kesalahan ini sebagai contoh mengucapkan istighfar. Ini kalau misalnya ada yang mau pergi haji, nanti biasanya yang Arab itu kalau sing kesasar. Karena apa? Bangun-bangunan itu hampir sama. Makanya biasanya dikasih gelang. Gelang itu supaya dia biasanya ketemu polisi atau apa, tanya, dilihat gelangnya, ditunjukkan. Kalau tidak seperti itu, maka ada solusi yaitu istighfar. Banyak-banyak istighfar, maka kesulitan akan dimudahkan oleh Allah. Nah ini tadi begitu. Kita tahu Nabi Yunus ya. Nabi Yunus itu seorang nabi yang berdakwah tidak diterima oleh kaumnya. Jengkel sesuai. Jengkel hatinya peteng. Nah di dalam kegelapan hatinya itu dia itu meninggalkan area dakwahnya tadi, minggat nanti numpak kapal. Numpak kapal di tengah perjalanan kapal itu terjadi ombak yang luar biasa. Kalau tidak dikurangi muatannya, maka kapal akan tenggelam. Nah, mengurangi muatannya siapa yang dikurangi? Apa yang dikurangi? Muatannya manusia. Akhirnya diundi siapa yang harus dibuang ke laut. Diundi sing metu jenenge Nabi Yunus. Maka enak lah Nabi dikuat. Diundi mana? Sementu pancet Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus yang dibuang ke laut. Jadi dia mengalami 2 kegelapan. Terus berangkatnya hatinya peteng, dilebono laut, lautnya peteng, 2 kegelapan. Dimplok iwak pisan. Nyurune wetenge iwak 3 kegelapan. Akhirnya dia menyadari, dia istighfar. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. La ilaha illa anta, subhanaka, maha suci Engkau.
ini kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Menyesali bahwa dirinya itu zalim. Kira-kira iwake kepanasan ya kena domone Nabi Yunus lah. Minggir nang lautan dilepeh. Selamat lah. Lah orang beriman tuh memiliki itu loh, jiwa istighfar. Selalu mohon ampun atas segala kesalahannya dan tidak meneruskan apa yang mereka perbuat. Itu diantaranya. Jadi satu, gemar bersedekah, dua, mampu menahan amarah, tiga, pemaaf, keempat, zikir, kelima itu istighfar, dan keenam tidak mengulangi perbuatannya. Dan yang terakhir satu, masalah karakter. Jadi karakter manusia yang beriman itu wani ngomong, wani bersikap. Kalau dia benci kepada sesuatu itu karena Allah. Kalau dia senang kepada sesuatu juga karena Allah. Ya, artinya dia tunduk patuh kepada ketentuan Allah. Nah, salah satunya ada di dalam Quran surat 58. Surat Mujadilah ayatnya 22. Ajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhir yu'atuna man khadallaha wa rasulahu. Tidak akan mendapati satu kaum yang kaum itu beriman kepada Allah dan hari kiamat akan berkasih sayang kepada penentang-penentang Allah dan Rasulnya. Dan ini satu penegasan dari Allah. Wong beriman itu tidak mungkin berkasih sayang kepada penentang-penentang Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang menentang bapak kita apa? Disebutkan juga, walau kanu aba'ahum au abana'ahum au ikhwanahum au asyiratahum. Walaupun yang menentang itu adalah bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, ataupun kaum keluarganya, tetap berlaku. Makanya benci itu karena Allah, suka karena Allah. Yang seperti ini orang Islam di Indonesia jarang berani melakukannya, karena dia melakukannya dianggap radikal. Jadi ngelakonnya agama dhewe awani. Kita tak dulu kan biasa-biasa aja, karena paham kita itu cuma 5 item: syahadat, sholat, puasa, haji. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Di luar itu bukan Islam. Nah, jadinya ya beda. Kalau yang berpaham seperti itu kemudian jadi pemimpin, wis tawani totoan, pemikirannya tidak mungkin mengarah kebangkitan Islam. Tapi kalau kita paham kita adalah Islam kafah, Islam keseluruhan, maka kalau dia jadi pemimpin mesti berusaha bagaimana supaya Islam ini jaya. Itu sudah otomatis, karena orang beragama itu sesuai dengan pahamnya. Kira-kira Anda pernah dengar nggak di Pondok Al Zaitun? Al Zaitun itu pondok di Jawa Barat, itu menganggap kalau yang bukan kelompoknya itu dianggap kafir. Apa dianggap kafir? Bukan begitu masalahnya. Karena kalau sudah dianggap kafir, hartanya jadi halal oleh mereka. Dirampok, ditipu, dicolong, gak ada masalah. Itu pun juga menggunakan ayat. Nah, yang harta-harta diambil dari orang kafir, dianggap kafir, yang tidak pakai perang, itu namanya harta fae. Ya, harta fae itu harta yang diambil bukan dari peperangan dari orang kafir. Kalau yang diambil dari peperangan disebut harta ghanimah. Dan harta ghanimah ini ada pembagiannya. Allah dan Rasul berapa, tentaranya dapat berapa, itu ada. Disebut harta rampasan perang. Lah dia menggunakan itu tadi. Lah itu karena dia menganggap seperti itu, karena menganggap kalau bukan kelompoknya adalah orang kafir. Lah ini kan paham. Jadi paham agama itu akan menentukan aktivitas keagamaan kita. Ya sama dengan kita. Paham kita itu apa?
paham kita tentang Islam itu sebenarnya belajarnya, mengetahuinya itu dari Quran dan As-Sunnah. Kalau kita mempelajari Quran dan As-Sunnah, akan kita temukan tiga ajaran besar. Satu tentang akidah. Akidah itu berbicara lawannya keimanan apa? Kesyirikan. Macam-macam. Itu dibahas panjang lebar. Nomor dua adalah masalah syariah. Syariah ini yang menjelaskan masalah hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Itu syariah. Hubungan manusia dengan manusia salah satunya adalah zakat termasuk, mengelola negara termasuk, menentukan hukuman atau pidana termasuk, undang-undang apa yang harus dibuat itu termasuk aturan Islam semua. Ya. Tapi kalau di Indonesia sulit kita laksanakan karena tidak menggunakan aturan Islam. Kan itu masalahnya. Sehingga kalau kita menerapkan itu betul, kita dihadapkan dengan kesulitan akan dituduh sebagai pengganti Pancasila. Artinya kalau kita kerjakan Islam itu dengan benar, maka kita akan berhadapan dengan negara. Tapi kalau tidak kita kerjakan, berhadapan dengan apa? Islam. Nanti maju kena, mundur kena. Angel ya. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang warga negara yang tidak melanggar Islam, ya, dan menjadi orang Islam yang tidak melanggar warga negara? Itu yang paling penting. Ketika kita tidak bisa menjawab masalah itu, yang terjadi adalah